Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bissalam wa adkhilnal jannata darussalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan suci Ramadan, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik puasa, sholat tarawih, baca Al-Quran, maupun amal-amal sholeh yang lain, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini, di akhir bulan suci Ramadan, ada pesan penting dari seorang ulama, Abu Laits Ats-Tsamarqandi, untuk kita sekalian. Beliau menyatakan ada 7 kalimat yang senantiasa ketika kita ucapkan dan kita pertahankan, kita amalkan, kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, akan mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 kalimat ini mungkin kita sudah banyak tahu dan banyak yang menghafal, akan tetapi mungkin sering kita lupakan. Beliau menyatakan 7 kalimat diantaranya adalah ketika kita mau mengawali sesuatu yang baik, maka awalilah dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu besar dampak dan pengaruh ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan yang akan kita kerjakan. Di antaranya adalah ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap pekerjaan baik yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita amalkan, kita istiqomahkan di dalam melafadzkan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kita mau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, kata beliau Abu Laits Ats-Tsamarqandi, kalimat yang menjadikan penyelamat kita di dunia hingga akhirat adalah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini mengimplementasikan adanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita di dalam hidup selalu bisa bersyukur kepada Allah, niscaya apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita akan menerima dengan lapang dada, dengan hati yang qanaah, yang semata-mata terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Dan inilah kunci penyelamat dalam hidup kita,
ketika hati kita mampu bersyukur dan menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita mau berjanji dengan seseorang, jangan lupa ucapkan kalimat insya Allah. Kalimat insya Allah ini menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita lakukan nanti, semua akan terjadi karena qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tertanam dalam diri kita, tertanam dalam hati kita, tentunya inilah yang menjadikan hati kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Abu Laits As-Samarqandi berpesan kepada kita, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang berat, maka jangan lupakan kalimat hauqalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa tidak ada kekuatan untuk kita beribadah. Tidak ada kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dengan kalimat hauqalah kita menyandarkan segala urusan, segala persoalan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sang pemberi masalah, ujian dan cobaan kepada kita. Allah pula lah yang akan memberikan solusi kepada kita bersama kesabaran yang kita miliki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pesan beliau Abu Laits As-Samarqandi berikutnya adalah, ketika kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, mari kita ucapkan kalimat Astaghfirullahalazim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahanku dan kezaliman-kezalimanku. Karena Engkau sesungguhnya Sang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini tidak ada orang yang sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kita semua pasti punya kesalahan, pernah berbuat zalim, baik pada diri kita maupun kepada yang lain. Tapi ketika kita cerdas menyikapi itu, maka selayaknya kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang keenam, kalimat yang dipesankan oleh Abu Laits As-Samarqandi adalah, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, jangan lupa kita mengucapkan kalimat istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mana kalimat istirja ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ikhlas di dalam menerima dan menjalankan apa yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada diri kita dari Allah dan apa yang tidak ada pada diri kita, ini pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang ada kemudian diambil oleh Allah, tentunya kita sudah bisa mengikhlaskannya dengan
mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan beliau Abu Laith Al-Samarqandi kepada kita, 7 kalimat penyelamat yang terakhir adalah perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir artinya mengingat Allah, dan kalimat yang paling tepat dan paling sempurna untuk mengingat Allah adalah kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan 7 kalimat yang dipesankan kepada kita, mari kita jaga dan mari kita istiqomahkan. Insya Allah dengan demikian kita akan mampu menjadi manusia yang sempurna dan kelak akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.